Saya harus pelan-pelan banget bawa mobil. Kenapa? Coba. Karena mobil ini bannya gundul. Ternyata gitu ya. Jadi ceritanya begini. Aduh, ada mobil di belakang saya. Wah, saya nggak bisa pelan. Aduh. Jadi suami saya waktu minggu kemarin itu ya hari, saya agak takut. Kata suami saya pelan-pelan soalnya takutnya pecah gitu ban ini kan. Jadi suami saya bilang ya pelan-pelan bawanya, karena waktu suami saya bukan Kamis, siapa ya, Jumat ya. Jumat itu dia sama beberapa orang gereja kan mau ke Itali gitu. Jadi ada temen kita yang orang gereja tuh mau beli rumah ya di sana, mau beli rumah sama tanah di sana. Terus mereka mau ke Itali mau menguruskan jual beli gitu ya. Jadi minta tolong kan suami saya ikut gitu, karena suami saya kan arsitek dan sekaligus tukang bangunan ya. Jadi nanti mungkin mau ngerjain sisa rumahnya yang belum selesai di sana kan, belum selesai tuh rumahnya. Nah terus ya udah gitu, karena teman kita itu mobilnya kan mobil tua ya, gundul-gundul pacul banget sih enggak ya tuh, tapi ininya tuh dia nggak ada nih tuh, ada ini. Harusnya kan kalau mobil harus bisa diantar sini, masuk koin nih, di sini masuk koin 1,6 mm. Jadi kita kalau mau belajar nyetir di Jerman kan harus ini dulu, pertama lulus tes teori dulu ya. Jadi teori, dan di situ kita belajar bahwa ban itu harus kedalaman itunya ya, gigi-giginya itu kan harus dalam 1,6 mm kalau nggak salah. Jadi saya kan nggak mikir ya, namanya ini urusan suami dong ya. Jadi cuma suami saya bilang, iya kayaknya ban harus diganti nih nanti sebelum kita liburan ke Kroasia. Jadi nggak bilang waktu kemarin kan. Jadi ternyata itu tahun ini kalau nggak salah ya, masih turun salju waktu itu ya, atau bulan apa, saya pernah cerita juga ya. Mobil saya itu pagi-pagi mau berangkat kerja kan turun salju. Nah salju yang masih fresh, yang masih baru turun itu licin ya. Jalanan itu kan kalau di teori nyetir juga kita belajar ya, bahwa kalau kita dalam keadaan jalanan basah ya, ada yang namanya aqua planning ya. Jadi aqua planning itu bahwa kita harus menyesuaikan kecepatan, jangan terlalu cepat, karena pada kondisi jalanan basah kemampuan ban untuk mencengkeram jalanan itu sangat kecil. Jadi ya udah, kita harus ekstra hati-hati, karena waktu saya turun dengan mobil dan kecepatan saya sebenarnya biasa ya kalau di situ kan, dia 50-an gitu ya, namanya kan turunan. Kalau turunan ya biasanya kan kecepatan itu kan menambah gitu ya. Kalau turunan otomatis nambah kecepatan kan, walaupun kita nggak nginjek gas gitu. Yang saya injak malah rem, karena kan turunan biar nggak terlalu cepet gitu kan. Ternyata itu kesalahan yang maksudnya ban ini nggak bisa mencengkram, akhirnya
Yang terjadi adalah selip. Selip dan mobil saya muter-muter. Untung nggak nabrak ini, cuma nabrak pinggiran trotoar sedikit. Pinggiran trotoar, dan itu tengah jalan muter. Saya pikir aduh di belakang saya atau di jalur yang berlawanan kalau ada mobil mungkin nabrak gitu kan. Tapi puji Tuhan waktu itu di belakang saya ada satu mobil. Tapi kayaknya dia udah lihat saya muter-muter, dia kayaknya langsung ngerem juga kan. Langsung lihat di depan ada hambatan. Jadi arah berlawanan, puji Tuhan nggak ada mobil. Dan di situ pas bukannya jurang ya, tapi kayak lembah gitu ya, lembah. Trotoar nggak ada trotoar gitu, jadi cuma pinggiran jalan, terus ada pagar sedikit, bukan pagar ya pembatas gitu ya, terus langsung lembah itu kayak lapangan. Dan itu di situ mobil saya berhenti, untungnya nggak masuk ke dalam situ, nggak terbalik di situ. Saya aduh kaget. Itulah ternyata sekarang saya lihat bahwa memang ban mobil ini udah ini gitu, udah nggak bisa dibilang bagus lagi ya, sangat kecil itunya, sangat hampir plontos gitu, hampir gundul ya, memang betul ya ternyata. Aduh parah. Jadi saya sekarang takut nih, katanya waktu suami saya belum sampai hampir ke jalan tol ya, di sana di Mokto ke Italia itu. Nah di situ dia dengar klutuk apa, ternyata itu dia akhirnya berhenti kan, mau lihat. Ternyata yang masalah itu adalah bannya. Itu dia bilang, tanya sama mekanik gitu ya, bisa nggak dengan mobil ini ke Itali. Waduh, lupakan itu ya. Bisa-bisa ini meletus di tengah jalan. Kalau di jalan tol dengan kecepatan tinggi terus ban pecah, kebayang kan resikonya. Jadi suami saya akhirnya langsung memutuskan nyewa mobil gitu. Jadi rombongan suami saya langsung nggak pakai mobil ini ke Italinya, mobilnya ditaruh di tempat penyimpanan, di tempat penyewaan mobil, dan ke Italia itu pakai mobil sewaan gitu. Sekarang saya mau beli air dulu ya.